Lanjut ke menu login OSS. Sebelumnya kita buka Google-nya terlebih dahulu. Kita masukkan alamat domainnya oss.go.id atau oss.go.id. Enter. Ini masuk beranda menu utama. Masukkan. Sekarang kita login. Ini saya coba untuk yang sudah memiliki login OSS berbasis risiko dan sudah mempunyai NIB berbasis risiko. Jadi kalau yang belum punya NIB berbasis risiko atau belum punya login OSS yang berbasis risiko, silahkan buat terlebih dahulu dengan cara melihat video saya sebelumnya, cara membuat NIB berbasis risiko. Baiklah, sekarang kita akan login. Di sini ada bisa email, nomor ponsel, username, password, lalu captcha. Setelah itu masuk. Kita masuk menu beranda di oss.go.id. Kita pilih yang PB UMKM. Perizinan berusaha, usaha mikro. Nah, kita buat permohonan baru. Nah, setelah tampil seperti ini, sekali lagi ini yang sudah memiliki NIB. Setelah tampil begini, kita terus proses perizinan berusaha UMKU. Ini sebagai penunjang, ajukan perizinan berusaha. Nah, di sini kita pilih. Ini ada, saya besarkan, saya kebawakan. Nah, jika perizinan berusaha UMKU yang Anda cari tidak dapat di atas, silakan pilih perizinan berusaha UMKU lainnya di sini. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Nah, kita coba dulu dengan search SPPIRT. Nah, sudah ada di atas, berarti kita cari. Pilih ya, klik di sini. Nah, setelah pilih ini, di sini banyak ya pilihannya. Ada energi, kelautan, kesehatan. Nah, kita pilih yang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Nah, di sini banyak KBLI-KBLI-nya. Kita cari KBLI kita itu masuknya kemana? Nah, ini SPPIRT, Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. KBLI kita lihat di sini ada atau tidak. Nah, baru kita pilih. Kita pilih seperti ini. Baru kita di sini. Nah, ini lihat sudah tersedia. Nah, berarti nanti kita searchnya di sini sertifikat pemenuhan komitmen produksi. Nah, dari sini nah, ini SPP, Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Kita klik di sini. Jadi deskripsinya sudah. Itu kita lanjut. Setelah lanjut, pemenuhan persyaratan. Di sini ada ajukan, ada pemenuhan. Kita penuhi dulu persyaratannya. Nah, kita masuk ke sppirt.pom.go.id. NIB terverifikasi. Oke. Nah, di sini ada secara otomatis akan keluar nomor NIB kita, nama pelaku usahanya, NIK-nya, nomor handphone, email, semuanya akan ada. Tapi di sini ada yang harus kita
lihat, sesuaikan contohnya. Nama usahanya apa? Nama usahanya merek kita. Nah, ini masukkan, kita dikasih username sesuai dengan nomor NIB. Nah, NIB-nya itu menjadi username. Passwordnya kita bikin sendiri, minimal 6 karakter. Klik. Oke, kita save. Oke, itu berhasil. Nah, sekarang kita login. Oke, karena ini sudah otomatis tadi saya buat otomatis. Klik, saya bukan robot, login. Di sini akan ada muncul lengkap ya. Ini ada profil kita, dashboardnya seperti ini. Kita pilih permohonan PRT. Di sini ada beberapa macam. Ada usulan baru, PRT terbit, usulan ditolak, usulan ditangguhkan, usulan dibatalkan. Nah, ini ada beberapa tampilan. Kita pilih yang usulan baru. Nah, di usulan baru, saya dulur UKM ingin mengajukan PRT, diminta untuk membuat form pemenuhan komitmen. Jadi bikin surat komitmen. Udah dibuatkan nih redaksi suratnya. Salinilah atau print pernyataan berikut, bisa diketik lalu di print atau ditulis tangan dengan dibubuhkan tanda tangan. Dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi komitmen berupa, ini kalau PRT itu ada 3 komitmennya: mengikuti penyuluhan keamanan pangan, memenuhi pernyataan cara produksi pangan baik untuk industri rumah tangga CPPB-IRT atau hygiene, sanitasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan. Ini udah dibuatkan redaksinya, jadi tinggal di copy. Ini yang saya blok, nah bisa ditulis ulang. Nah, ini yang saya blok, ini ditulis ulang, terus dijadikan filenya itu formatnya PDF, JPEG, PNG, atau JPG atau JPEG. Nah, setelah kita buat nih tanda tangan dengan surat yang sama redaksinya seperti ini, lalu kita upload filenya. Oke, jika sudah surat pernyataannya di upload, lalu simpan. Nah, langkah berikutnya akan tampil seperti ini. Ada kurang lebih 5 tahapan. Yang pertama itu akan muncul data pelaku usaha. Nah, kita cek nih, takutnya ada kesalahan. Nah, kalau udah benar semuanya, data dirinya sudah benar, sesuai, lalu dilanjutkan. Kita lanjutkan. Masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini nama produk pangannya. Ini pilih. Berikutnya kita pilih jenis pangannya, keripik buah. Jadi di sini nama produk pangannya, jenis produknya apa, terus akan keluar pilihannya juga nama jenis pangan. Pilih kemasannya, plastik. Proses produksinya digoreng ya. Kita bisa pilih nih, digoreng, pengasaman, penggorengan, pengukusan. Nah, kita pilih yang penggorengan. Cara penyimpanannya kita pilih lemari pendingin suhu ruang. Kalau keripik itu biasanya di suhu ruang. Jenis penyimpanan. Nah, ini masa simpannya berapa lama dengan suhu ruang. Untuk nantinya baiknya digunakan atau expired. Masa simpannya 6 bulan. Masa simpannya nanti di sini jenis simpannya berapa bulan, terus masa simpan. Bisa juga misalkan, oh lama nih produk saya bisa sampai setahun. Oh seminggu, oh hari. Nah, ini tinggal tentukan. Misalkan hari berapa hari, minggu berapa minggu ya. Setelah itu, oke, komposisi. Nah, ini isi bersih dulu, isi bersih. Nah, isi bersihnya berapa per piece-nya.
garam, terus kita next. Nah, di sini masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kita lihat yang ada di label kita. Standarnya kan ada nama produk, komposisi, berat bersih. Nah, halal ada atau tidak? Kalau misalkan belum ada, kita klik checklist tidak. Tanggal kode produksi itu harus ada dalam satu kemasan. Keterangan kadaluarsa atau baiknya digunakan sebelum, terus ada asal-usul pangan tertentu kalau memang ada, kalau nggak ada tidak. Informasi gizi kalau memang sudah ada melalui lab itu cantumkan, kalau enggak tidak. Keterangan lainnya, misalkan keterangan lainnya itu gemar makan ikan, itu bisa boleh dimasukkan. Cintai produk, beli produk UMKM ya, atau 100% Bogor pisang, kalau di Bogor itu dicantumkan. Itu namanya keterangan lainnya. Oke, sekarang upload. Kita upload labelnya. Kalau memang label kesulitan membuatnya, bisa menghubungi nomor di bawah ini atau salira-design.id di IG-nya ya. Nomor WA-nya silakan dihubungi di bawah ini untuk bisa kami bantu. Kami bantu pembuatan label yang berstandar PIRT. Nah, setelah ini kita pilih yang next berikutnya. Nah, setelah next akan muncul seperti ini. Mohon diisi semua field untuk dapat mengajukan ke tahap berikutnya. Nah, checklist aja, cukup checklist. Nah, konfirmasi dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi komitmen berupa yang tadi saya sebutkan ya. Ada 3 poin. Akan dilaksanakan dalam waktu 3 bulan. Jadi batasnya 3 bulan. Kalau nggak dilaksanakan ya mungkin kemungkinan dibatalkan oleh pihak Dinkes atau pemerintah kota atau kabupaten. Ya. Jadi tetap walaupun ini ke pusat, tapi untuk kelanjutan berkas-berkasnya diverifikasi oleh pihak kota atau kabupaten. Cuma bedanya dulu itu disurvei dulu, baru keluar sertifikat. Kalau sekarang tidak, sertifikat keluar, baru nanti pemberkasan menyusul. Setelah oke semua 3 bulan. Jadi setelah ini dapat, tolong menghubungi dinas kesehatan kota atau kabupatennya. Kita submit. Selesai, berhasil. Selamat mengajukan izin PIRT Anda berhasil. Ya, nih. Udah berhasil. Sinkronis data. Ya. Oke. Sukses sinkronis data ke OSS. Ya. Nah, ini hasilnya. Sudah terkirim ke OSS. Izin PIRT-nya sudah keluar. Jadi, nah ini yang perlu di poin 13 ini, komitmen teman-teman sadulur untuk mengisi komitmen yang tadi dibilang selama dikasih waktu 3 bulan.